apalagi rendaman beras itu perpaduan Wisnu dengan Dewi Sri. Ini kalau kita dikasih doa, kasih mantra-mantra khusus, itu bagus sekali untuk menetralkan. Akan coba melakukan pembahasan tentang konten-konten atau hal yang berhubungan dengan apa yang sering beliau unggah di akun YouTube-nya. Nah, Niki Pandit. Tadi setelah saya pertama kali masuk ke tempat ini, saya merasakan walaupun ya tidak terlalu besar seperti istana, tetapi keadaan ini bagi yang adem, vibrasinya bagus. Nah, untuk kita sendiri di kalangan mungkin juga para sahabat, tentu juga ingin mengetahui bagaimana kita bisa meyakini atau sekedar mengetahui bahwa tempat tinggal kita itu sudah bebas dari hal-hal negatif atau unsur-unsur yang kira-kira bisa dalam tanda kutip menjadi hal yang tidak baik bagi lingkungan. Itu bagaimana itu? Kita bisa lihat dari ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri pekarangan itu kalau memang sudah bersih dari hal-hal negatif. Nah, reaksi-reaksi kita di dalam keluarga ini kita perlu amati. Kalau suasana, jadi suasana rumah atau family kita, jadi adem-adem saja, baik-baik saja, tidak ada masalah, artinya jarang ada keributan, terus jarang ada suatu masalah. Apalagi kalau masalah kecil menjadi besar, itu jarang. Jadi ciri-ciri itu yang perlu kita pelajari. Kalau memang pekarangan kita masih ada aura yang tidak bagus, ada aura yang negatif, tentunya kita juga bisa kenali dari beberapa ciri-ciri yang bertentangan dengan itu. Yang pertama, biasanya sering sakit-sakitan, ya. Di dalam rumah atau dalam satu family kita sering ada penyakit yang sulit diobati atau secara nalar itu sudah tidak tidak wajar lah gitu ya. Dari segi medis tidak bisa ditangani. Kalau secara dari segi medis sudah tidak bisa ditangani. Kemudian hubungan antara kita dengan keluarga itu harmonis tidak ya. Terkadang aura atau energi-energi negatif ini sangat berpengaruh kepada sikon kita di family. Yang terkadang dari masalah kecil itu bisa menjadi besar. Dengan si istri sendiri bisa berminggu-minggu tidak bicarakan itu ya enggak. Kemudian sering kita bermimpi buruk, mimpi hal-hal aneh. Di rumah sendiri kita sering merasa ketakutan, tidak nyaman. Nah, itu beberapa ciri-ciri yang bisa kita kenali. Kalau di rumah kita itu masih ada energi negatifnya, itu biasanya. Itu perlu, kalau itu sudah terjadi di dalam satu keluarga, perlu kita telusuri. Kalau kita belajar kebatinan, ya telusuri secara batin. Gitu. Apa yang terjadi, apa yang menyebabkan. Nah, itu perlu kita pelajari. Itu harus perlu kita bersihkan. Biar kembali suasana itu biar bisa menjadi harmonis kembali. Kalau energi yang datangnya dari manusia, nah energi negatif yang datangnya dari manusia, entah itu magic, karena manusia itu bisa mengutus makhluk-makhluk yang jin sekelas apa, itu dia bisa mengutus. Nah, beratnya lagi kalau energi negatif itu datangnya dari manusia, dari alat, tanah kuburan, tanah perempatan, itu bisa. Itu reaksinya beda lagi. Solusi mengatasinya itu bagaimana? Solusi mengatasi kalau kita secara Hindu dulu ya. Kalau secara Hindu. Caranya satu, kalau kita sehabis sembahyang berjapa, jangan lupa nanti tirta wang supada
Itu ya, itu waspada. Sampai kita sembahyang, jangan kita sendiri yang dipercik, apa namanya, kita lunas gitu. Itu selalu kita kelilingi setiap rumah itu sebetulnya. Tirta waspada, karena itu adalah tirta waspada di utara. Setelah kita nunas, kita percikin ke diri kita sendiri. Setelah itu kita harus percikan ke halaman. Ini secara kalau kita rutin lakukan setiap hari, vibrasi aura kita itu beda sebetulnya. Kita kan jarang melakukan itu ya. Tetapi kalau tergantung sekarang jadi pengalaman. Kalau tiang karena pengalamannya sudah, apalagi sebagai seorang praktisi kan banyak sekali tantangan. Terus setiap hari tiang lakukan itu, percikan itu. Jadi hal-hal negatif itu setidaknya dengan cahaya beliau itu sudah bisa menetralkan sebetulnya. Ya. Oke, tadi masuk akal dalam artian gini, yang pernah tiang baca itu mungkin para sahabat juga pernah membaca penelitian dari seorang profesor di Jepang yang bernama Dr. Imoto ya, tentang penelitian molekul-molekul air itu, dimana walaupun sekedar air, tetapi ketika ia diberikan mantra-mantra khusus yang kita yakini tentu ya, agama Hindu memiliki mantranya khusus, di agama umat lain juga pasti memiliki ayat-ayat yang tertentu yang bisa memberikan vibrasi kekuatan. Nah, ketika molekul air di dalam gelas atau tempat itu diberikan kekuatan, dia memang memiliki kekuatan khusus, jadi seperti ada sinarnya demikian ya, untuk mengusir hal-hal yang gelap. Itu sangat bantu. Nah, yang lihat ini di sini. Biasanya kalau orang pedagang itu kan sering juga persiki. Saya biasanya yang mereka sebut itu memercikan air lautan. Itu air laut biasanya dipakai. Itu fungsinya hampir sama. Mereka maksudnya sama itu. Air laut kan selain membersihkan, makanya tiang selalu tersedia air laut. Suatu saat hari-hari tertentu kita bersihkan dengan air laut. Itu juga untuk membersihkan sekaligus untuk memberikan vibrasi yang baru gitu ya, vibrasi yang bagus terhadap pekarangan tersebut. Air laut sangat bagus untuk menetralisir sebetulnya. Air laut plus garam. Sudah air laut lagi dikasih garam. Gimana itu? Karena air laut dengan garam. Karena secara filosofinya air laut itu, garam itu kan terbentuk dari air laut. Perpaduan antara cahaya matahari. Ini dua kekuatan antara Wisnu dan Dewa Surya. Filosofinya, jadi ini garam ini dua kekuatan di sana. Kalau ditambah dengan mantra-mantra, dengan doa tentunya lebih kuat. Jadi air laut ini kita mohon kepada Dewa Baruna, Dewa Wisnu, kita gunakan untuk membersihkan karang, tempat atau tempat usaha. Kita kasih doa di sana. Kemudian kita campur, itu kita pakai bersihkan. Itu sangat manjur. Kemudian ditambahkan dengan air kelebutan. Jadi biar muncul lagi vibrasi yang baru, yang positif ya. Ya. Air basuhan habis makan itu kan jangan dibuang ke tempat pembuangan sebetulnya. Itu kebuang ke pekarangan. Itu dengan vibrasi tangan kita itu sudah memiliki aura energi sebetulnya. Apalagi rendaman beras itu. Itu perpaduan Wisnu dengan Dewi Sri. Ini kalau kita dikasih doa, kasih mantra-mantra khusus, itu bagus sekali untuk menetralkan. Kan air rendaman, kalau makanya orang tua saya dulu, air rendaman beras itu tidak pernah dibuang. Pasti di pekarangan itu secara otomatis menetralisir. Tapi kalau khusus kita membuat air rendaman beras untuk membersihkan pekarangan, tentunya kita akan pakai doa, mantra-mantra. Ya, saya kira para sahabat juga sudah pernah atau mendengar hal tersebut, atau mungkin pernah melakoninya ya, bagaimana kita menggunakan air tajin atau air rendaman beras tersebut, dan juga air, kalau biasanya orang-orang di pegunungan mereka kan agak jauh mencari air laut. Kalau dulu sebelum transportasi sudah begitu gampang seperti sekarang, jadi mereka menggunakan air tajin. Fungsinya mungkin hampir sama ya untuk pembersihan.
Dan tadi juga sudah dikatakan kenapa ada beberapa alasan kenapa air tajin atau air laut bahkan garam biasanya. Dan ini saya kira bukan hanya menjadi keyakinan di Hindu saja ya. Di agama lain saya juga nonton ilmu santet-santet itu garam juga dipakai. Ini garam itu selain yang tadi Juru Pandit terangkan bahwa ada gabungan kekuatan antara Dewa Surya dengan Sri Wisnu itu, kira-kira apa ya menjadi sebuah apa saya bilang sesuatu yang menakutkan bagi energi-energi negatif tersebut sehingga itu menjadi penangkal. Kita ambil secara filsafatnya, kalau kekuatan matahari, kekuatan api itu bisa melebur segalanya. Makanya kalau kita bisa memanfaatkan kekuatan matahari itu bisa meleburkan segala kekuatan aura negatif. Makanya apapun kalau rumah kita jarang kena sinar matahari, itu auranya akan beda. Memang tidak semua penyakit dari santet itu tidak bisa disembuhkan dengan garam. Memang ada beberapa penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari kekuatan magic santet itu tidak selalu bisa disembuhkan dengan garam. Tetapi setidaknya sangat membantu sekali. Oke, ya, saya kira jelas ya. Tadi sudah diperjelas kembali oleh Juru Pandit bahwasanya bagaimana memang pada akhirnya kembali kepada serada atau keyakinan kita masing-masing ya, bagaimana kita meyakini sesuatu hal itu bisa menjadi alat untuk membantu kita menetralisir atau bahkan mengusir unsur-unsur negatif tersebut. Tadi disebutkan bahwa matahari, api atau yang cahaya itu kalau kita rasionalkan itu kalau misalkan ada cahaya otomatis kegelapan tidak ada kan ya. Makhluk-makhluk yang berenergi negatif itu bisa sama dengan unsur-unsur kegelapan karena mereka memang menyukai hal-hal kegelapan. Tetapi ketika kita menyinarinya dengan cahaya, entah itu yang sudah memampat menjadi garam, berada di lautan oleh kekuatan Sri Wisnu, ataupun dengan memberikan cahaya saja, otomatis itu juga akan sangat membantu kita dalam menjaga atau membentengi tempat tinggal kita. So, saya kira ini menjadi video bagian kedua dari bincang-bincang santai kita. Tentu saja ini masih akan berlanjut. Di video bagian 3 masih dengan pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang bersifat gaib dari sudut pandang kita yang begitu awam. Jadi tetap stay tune di sini, kita nantikan episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.